action let's go 저 건물을 찾으러 Halo semua. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai konsep geografi. Tapi sebelum kami menjelaskan konsep geografi, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Kevina Brusingarimbun dan teman saya Jessica Stompul. Baik, selamat menyaksikan. Dadah. Kamu sibuk nggak hari ini? Enggak. Kamu mau nggak belajar konsep geografi yang tadi diajarin sama bapak itu di sekolah? Soalnya aku masih kurang paham. Sama nih, aku juga masih belum paham. Ayo kita belajar sama yuk. Yuk, tapi sebelum itu aku mau jelasin dulu ke kamu. Kamu tahu nggak apa itu konsep geografi? Enggak sih, tadi aku kurang dengar gitu. Oke, dan aku jelasin ke kamu ya. Jadi konsep geografi itu adalah pola abstrak yang berkaitan dengan gejala nyata yang ada di geografi. Terus konsep geografi itu dibagi menjadi 10 loh, Jess, tapi itu aku masih kurang paham. Jadi kita belajar sama-sama ya. Iya. Oke. Yang pertama adalah konsep lokasi. Konsep lokasi mengacu pada kedudukan suatu objek di permukaan bumi. Contohnya seperti saya sedang pergi liburan ke Brastagi. Saya di sana umumnya lebih sering memakai baju yang tebal karena di sana itu cuacanya dingin. Oh iya Kev, konsep jarak itu apa ya? Jarak. Jadi Jess, konsep jarak itu adalah konsep ruang yang menghubungkan antara dua objek. Jess, konsep jarak ini ada dua. Yang pertama itu ada konsep relatif dan ada konsep mutlak. Yang dimaksud dengan relatif itu dia dihitung dengan menggunakan kilometer dengan kilometer. Kalau dia itu mutlak, Jess, dia itu dihitung lewat waktu. Contohnya nih Jess, kita pergi ke Brastagi. Dari Medan ke Brastagi, jaraknya itu kalau kita hitung per kilometer itu bisa sampai 7,7 km. Itu sudah pasti. Kalau dia mutlak itu tidak pasti. Contohnya seperti kita pergi dari Medan ke Brastagi. Biasanya dalam waktu itu tidak tertentu. Misalnya biasanya dari Brastagi ke Medan itu bisa sampai 1,5 jam. Itu pun kalau tidak macet. Kalau dia macet itu bisa sampai 3-4 jam gitu Jess. Terus ya Jess, aku belum paham nih mengenai konsep keterjangkauan. Apa sih itu konsep keterjangkauan? Yang ketiga ada konsep keterjangkauan. Konsep keterjangkauan adalah kemudahan untuk mencapai suatu objek yang dipengaruhi oleh kondisi geografis suatu wilayah. Contohnya seperti saya ingin menuju ke Jakarta. Nah, itu harus membutuhkan transportasi seperti pesawat dan itu lama waktunya adalah 2 jam. Oh iya Kevina, konsep pola apa ya? Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep pola. Yang dimaksud dengan konsep pola ini adalah konsep pola itu mengacu kepada susunan atau penyebaran kepada suatu objek. Contohnya itu seperti di pemukiman yang ada di sekitar tempat tinggal kami, ada selokan atau sungai-sungai kecil yang di tepi-tepi sungai-sungai kecilnya itu tersusun rumah yang sangat rapi. Oke, bye-bye. Kelima ada konsep morfologi. Konsep morfologi menjelaskan bentuk-bentuk muka bumi akibat alam itu sendiri maupun tindakan manusia. Contohnya seperti daratan yang kemiringannya tidak lebih dari 5 derajat itu cocok dijadikan untuk pemukiman. Oh iya Kevina, konsep aglomerasi itu apa ya? Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep aglomerasi. Yang dimaksud dengan konsep aglomerasi adalah konsep ini mengacu kepada pengelompokan pada suatu wilayah. Contohnya di wilayah kami atau di daerah kami itu khusus untuk pertanian. Yang ketujuh adalah konsep interaksi dan interdependensi. Konsep ini berkaitan dengan hubungan timbal balik atau saling keterhubungannya antar wilayah. Contohnya seperti warga desa membutuhkan teknologi dari kota, sedangkan warga kota membutuhkan makanan atau pangan seperti beras dari desa. Oh iya Kevina, konsep nilai kegunaan apa ya? Dengan saya Kevina. Jadi di sini kita akan membahas mengenai konsep nilai kegunaan. Jadi yang dimaksud dengan konsep nilai kegunaan ini adalah kelebihan yang dimiliki oleh suatu wilayah.
Contohnya itu di Brastagi. Di Brastagi itu banyak orang yang mengunjungi karena keindahan dari alam itu tersebut. Terima kasih. 9 ada konsep keterkaitan antar ruang. Nah, konsep ini menunjukkan tingkat hubungan antar wilayah. Contohnya seperti daerah hilir mengalami banjir, itu karena pembangunan sedang dilakukan di daerah hulu. Nah, Kevina, konsep diferensi area itu apa ya? Kembali lagi dengan saya Kevina. Jadi di sini kita akan mengulas kembali apa itu konsep diferensi area. Jadi yang dimaksud dengan konsep diferensi area ini, mengacu kepada keunikan atau karakteristik dari suatu wilayah. Contohnya itu, masyarakat yang tinggal di pesisir bekerja sebagai nelayan, sedangkan masyarakat yang tinggal di pegunungan bekerja sebagai petani. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Bye-bye.